Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun teruntuk sahabat-sahabatku Simbar Mayuro. Kami ucapkan semoga selalu sehat dan rejeki yang berlimpah, amin. Kami akan membuka gerbang sejarah Gunung Lawu dan Raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya. Terletak di antara perbatasan dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu dikenal sebagai pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa. Gunung Lawu yang terkenal angker dan menyimpan banyak misteri. Gunung Lawu ini memiliki mitos sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hal ini terlihat dari masih banyaknya peninggalan sejarah yang masih nampak di sekitar lereng Gunung Lawu. Gunung Lawu menyimpan banyak hal unik, mulai dari peninggalan sejarah dan tempat moksa Prabu Brawijaya. Kisah moksa Brawijaya menjadi cerita turun-temurun di masyarakat sekitar dan juga para pendaki. Hal ini membuat kisah Gunung Lawu sangat menarik untuk ditelusuri. Sumpah terakhir Brawijaya di Gunung Lawu, mengisahkan tentang Prabu Brawijaya yang sangat erat kaitannya dengan Gunung Lawu. Pelarian Prabu Brawijaya. Pada masa akhir kerajaan Majapahit, kerajaan mengalami pasang surut di masa pemerintahan Prabu Brawijaya. Putra Brawijaya yang bernama Raden Patah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak yang menjadi kerajaan besar di Jawa. Brawijaya gagal membujuk Raden Patah untuk kembali ke kerajaannya dan menolak jika kerajaan Demak menjadi bawahan kerajaan Majapahit. Berawal dari pemberontakan menantunya sendiri, Brawijaya pindah ke kerajaan Demak. Raden Patah mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam, namun beliau menolak. Brawijaya tidak ingin terus berdebat yang hanya akan menyebabkan peperangan dengan putranya sendiri. Akhirnya Brawijaya memilih melarikan diri bersama pengikutnya ke Karanganyar. Diketahui ada beberapa peninggalan Prabu Brawijaya di masa pelariannya. 1. Candi Suku. Candi Suku berada di Dusun Suku Kabupaten Berjo, Karanganyar. Di sini Brawijaya membangun candi dan tetap memeluk agama Hindu. Sebelum candi selesai, pasukan Demak masih mengejarnya dan membuat Brawijaya lari ke timur. 2. Candi Ceto. Berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Di sini Brawijaya membangun Candi Ceto dan dikejar oleh pasukan Cepu pimpinan Adipati Cepu yang menaruh dendam lama. Brawijaya lari ke arah Gunung Lawu. 3. Bulak Peperangan. Bulak Peperangan berada di lereng Gunung Lawu. Konon di lokasi inilah terjadi pertempuran antara Brawijaya dan pasukan Cepu. Kesal dikejar pasukan Cepu, dalam persembunyiannya di puncak Gunung Lawu, Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu, yang berbunyi, "Sawijining ono amone uwong Cepu utawi turunane Adipati Cepu pinareng sajroning Gunung Lawu bakale kenging nasib ciloko lan agawe bisa lunga ing Gunung Lawu." Artinya, jika ada orang-orang dari Cepu atau keturunan langsung dari Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka atau mati di Gunung Lawu. Sampai sekarang tuah sumpah Raja terakhir Majapahit, Brawijaya masih diikuti oleh orang Cepu, khususnya keturunan Adipati Cepu. Gunung Lawu dan Brawijaya. Dalam pertapaannya di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya ditemani oleh abdi dalam setianya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Di sekitaran puncak Gunung Lawu terdapat daerah yang sering digunakan oleh Brawijaya, di antaranya 1. Sendang Derajat. Sendang Derajat merupakan tempat pemandian Brawijaya. Airnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. 2. Sendang Panguripan. Air ini pernah dipergunakan oleh Brawijaya dan dipercaya memiliki kekuatan magis. 3. Sumur Jalatundo. Sumur Jalatundo merupakan goa vertikal dengan kedalaman 5 meter. Tempat ini dipercaya sebagai tempat Brawijaya menerima wangsit selama di Gunung Lawu. Raden Patah yang belum kehabisan akal meminta penasehat kerajaan Demak, yaitu Sunan Kalijaga, untuk memberikan pencerahan agama Islam kepada ayahnya, Brawijaya. Sunan Kalijaga pergi ke tempat pesanggrahan Brawijaya di Gunung Lawu. Sunan Kalijaga berhasil memberikan pencerahan kepada Brawijaya yang pada akhirnya bersedia memeluk agama Islam. Masuknya Brawijaya kepada agama Islam menyebabkan murka Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Keduanya tidak bisa berbuat banyak di hadapan Sunan Kalijaga. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Brawijaya dan bersumpah akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun kemudian. Brawijaya menjalani tapabrata hingga akhirnya moksa di salah satu puncak Gunung Lawu, yaitu Puncak Hargo Dalem. Di Nusantara ini penuh legenda dan sejarah, terutama tanah Jawa kerajaan Majapahit, dan lalu diteruskan oleh kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Demak. Kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.